Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Hari selaku dosen pengajar. Saya Muhammad Farhan Aziz dengan NIM 1092 1094087 dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Yang langsung saja ke materi yang pertama, manajemen bisnis dan sejarah manajemen. Pengertian manajemen di sini adalah manajemen sebagai ilmu pengetahuan adalah bersifat interdisipliner yang mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Manajemen sebagai suatu sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen atau bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai suatu fungsi adalah suatu rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain. Walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sebagai suatu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen sebagai suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin. Manajemen sebagai suatu profesi adalah suatu bidang kegiatan atau bidang keahlian tertentu, antara lain profesi di bidang kedokteran, bidang teknik, dan bidang hukum. Manajemen sebagai kumpulan orang adalah suatu istilah yang dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan kepemimpinan di dalam organisasi, antara lain kelompok pimpinan atas, kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. Lalu berikutnya ada definisi manajemen. Suatu metode atau teknik atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan perencanaan atau disebut planning, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan atau disebut file, proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menitik beratkan pada pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan agar tujuan dapat dicapai. Orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Mengapa manajemen dibutuhkan? Untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen yang diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilik dan karyawan maupun pelanggan, konsumen, supplier, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan masyarakat. Adapun faktor-faktor dalam pencapaian tujuan, adanya penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Lalu adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Lanjut, ada sumber daya organisasi. Yang pertama, ada sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau disebut planning,
pengorganisasian atau organizing, pengarahan dan pengimplementasian, directing atau leading, pengawasan dan pengendalian, controlling. Fungsi perencanaan, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam perencanaan, pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Lanjut, ada kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Lalu yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Lalu ada kegiatan yang penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Lanjut, fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Lalu ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, lalu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Lalu ada kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen, ada planning, organizing, controlling, leading. Planning itu adalah penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian terbaik. Organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Controlling, monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Leading adalah proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi-fungsi manajemen yang seperti yang ada di sini. Dulu perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Lanjut, ada jenis dan kegiatan manajer. Perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan fungsi dan kegiatan yang dilakukan manajemen. Sini ada top MGT, mid MGT, dan low MGT. Perbedaan kegiatan manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Manajemen operatif berkaitan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan. Manajer fungsional dan umum, manajer pemasaran, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, ada manajer keuangan, ada manajer sistem informasi.
Manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif. Efisien itu kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan tepat. Efektivitas yaitu kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Kegiatan-kegiatan manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer adalah seorang mediator, manajer adalah seorang politisi, manajer adalah seorang diplomat, mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Peran manajer antar pribadi ada simbolis, pemimpin, penghubung, lalu di informasi ada pemantau, penyebab, dan juru bicara. Peran manajemen keputusan, wirausaha, menangani kerusuhan, penjata sumber daya, dan perunding. Keterampilan manajer, kemampuan menggunakan alat, termasuk alat bantu, menerapkan prosedur operasional standar dan pengetahuan teknik khusus. Keterampilan manusiawi atau human skills, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Keterampilan konseptual, kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan di dalam organisasi. Lalu di sini ada penjelasan bisnis. Apakah bisnis itu? Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Pengertian bisnis adalah bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Mengapa bisnis penting? Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan bisnis, suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan, keinginan dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan. Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen, maka dipastikan akan memperoleh profit atau keuntungan dan usahanya akan terus berkembang dengan pesat. 5 pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, owners, yang bekerja mengorganisasi, mengelola dan menanggung risiko bisnis. Yang kedua ada creditors, yang bekerja penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Yang ketiga ada employees, yang bekerja sebagai karyawan yang direkrut untuk menyelenggarakan bisnis. Yang keempat ada suppliers, menyedia material yang dibutuhkan untuk produksi. Dan terakhir ada customers, pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tujuan manajer adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Ini di sini lalu ada 5 fungsi kunci dalam perusahaan. Ada manajemen, marketing, accounting, finance, dan information system. 3 keputusan perusahaan, the management decisions, marketing decisions, dan finance decisions. Lalu lanjut ke langkah-langkah untuk menciptakan sebuah ide bisnis. Identifikasi kebutuhan pelanggan, riset pasar, penilaian lingkungan perusahaan, yaitu ada industrial, ekonomi, dan lingkungan global. Rencana bisnis. Apa yang disediakannya? Uraian yang terperinci menyangkut bisnis yang diusulkan, mencakup jenis pelanggan, kompetisi, dan fasilitas yang perlu untuk diproduksi. Bagian rencana bisnis ada cover letter, bagian 1 ringkasan eksekutif, bagian 2 latar belakang perusahaan, bagian 3 tim manajemen, bagian 4 rencana keuangan, bagian 5 rencana pemasaran, bagian 7 analisis lokasi, bagian 8 rencana manufaktur, bagian 9 appendix. Rencana bisnis bagian manajemen.
Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu mengidentifikasi aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan firma. Lanjut ada produksi, keputusan tentang proses, lokasi, dan fasilitas produksi. Yang terakhir ada sumber daya manusia, menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan guna meraih kesuksesan bisnis. Lanjut ada rencana bisnis bagian pemasaran, ada target market, produk karakteristik, pricing, distribution, dan promotion. Target market adalah profil pelanggan sasaran. Lalu ada produk karakteristik, deskripsi rinci tentang produk, pricing ada harga atas produk, distribution bagaimana produk akan didapat pelanggan, dan terakhir promotion bagaimana produk akan dikomunikasikan kepada target mereka. Rencana bisnis bagian keuangan. Yang pertama ada kelayakan, perkiraan biaya-biaya dan benefit bisnis termasuk perkiraan penjualan dan seluruh biaya. Lalu ada keuangan perusahaan, ringkasan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Yang terakhir ada pertimbangan dalam menilai sebuah rencana bisnis. Yang pertama ada potensi penghasilan, lanjut permintaan produk dan jasa, lalu ada biaya produksi, dan terakhir keseluruhan potensi kemampuan laba. Lanjut saya akan mempresentasikan bab ketiga. Di sini ada bentuk-bentuk badan usaha. Pertama ada bentuk yuridis perusahaan. Badan usaha atau perusahaan. Bentuk-bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristik seperti 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Lalu 2. Besarnya risiko kepemilikan. 3. Batas-batas pertanggungjawaban hutang-hutang perusahaan. 4. Cara pembagian keuntungan. Lanjut ada bentuk-bentuk badan usaha perusahaan. Yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perseroan komanditer, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat badan usaha milik negara, dan yang kelima adalah koperasi. Kita bahas yang pertama dulu, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Contoh, Toko Leo, Bakso Bakar Trawulan, Dian Seluler. Kelebihan dan kelemahan perusahaan perseorangan. Yang pertama, kelebihan dari perusahaan perseorangan mudah dibentuk dan dibubarkan. Yang kedua, bekerja dengan sederhana atau relatif. Yang ketiga, pengelolaannya sederhana atau relatif. Yang keempat, tidak perlu kebijakan pembagian laba. Lalu lanjut di sini ada kelemahan dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Lalu ada kemampuan manajemen terbatas. Yang ketiga, sumber dana terbatas pada pemilik. 4. Risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Lalu yang kedua ada perseroan komanditer atau CV. Adalah perekrutan yang persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Sekutu dalam perseroan komanditer dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sekutu komplementer, yang kedua ada sekutu komanditer. Sekutu komplementer atau CV adalah orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Lalu sekutu komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Tadi adalah perbedaan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Lalu di sini ada kelebihan dan kelemahan perusahaan komanditer. Kelebihan dari perusahaan komanditer adalah yang pertama, modal yang dikumpulkan relatif lebih banyak. 2. Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. 3. Manajemen dapat didiversifikasikan. Yang terakhir, kesempatan untuk berkembang relatif lebih besar. Lanjut ada kelemahan dari perusahaan komanditer. Yang pertama adalah tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu komplementer. Yang kedua adalah kelangsungan hidup relatif kurang terjamin. Yang ketiga, relatif sulit untuk menarik kembali investasinya.
Ini ada daftar nama ya, CBD Malang. Lanjut, yang ketiga adalah perseroan terbatas. Apa itu perseroan terbatas? Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Lanjut, ada kelebihan dan kelemahan dari perusahaan perseroan terbatas, yaitu PT. Kelebihannya adalah pertama, kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin. Yang kedua, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Yang ketiga, saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha. Yang kelima, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Lalu kelemahan dari perusahaan PT adalah yang pertama, rahasia tidak terjamin. Lalu kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Sifat PT, ada PT terbuka yang menjual saham di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada PT tertutup, saham dijual di kalangan sendiri atau keluarga, kerabat, dan teman. Lanjut, ada BUMN, badan usaha milik negara. BUMN adalah sebuah perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Contoh, Pelindo 3, Indosat, Telkom, dan lain-lain. Koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Prinsip koperasi adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota. Yang keempat, kemandirian. Ciri tersendiri koperasi dibanding bentuk usaha yang lain. Yang pertama, koperasi lebih mementingkan keanggotaan. Yang kedua, anggotanya bebas untuk keluar masuk. Yang ketiga, merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota. Yang keempat, kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Lanjut, ada pengelompokan koperasi. Yang pertama ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Lanjut, ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang pertama adalah bank. Lembaga keuangan yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Jadi lembaga keuangan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bank. Lembaga keuangan bank ini adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan bank dalam negeri adalah memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, perdagangan, perkreditan, kiriman uang, dan pengawasan. Peranan bank di luar negeri adalah jembatan dalam lalu lintas devisa, moneter, dan perdagangan, pariwisata, dan transfer uang. Lanjut, ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman jangka menengah 1-5 tahun dan jangka panjang. Lalu ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, lembaga pembiayaan konsumen. Yang ketiga, kartu kredit. Dan yang keempat, pialang saham. Penggabungan perusahaan, bentuk-bentuk penggabungan. Yang pertama ada penggabungan vertikal atau integral. Yang kedua, penggabungan horizontal atau paralelisasi. Penggabungan vertikal integral.
merupakan bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda, seperti perusahaan, supplier, produsen bahan baku. Penggabungan horizontal para realisasi, bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur atau tingkat yang sama. Penggabungan ini bisa jadi untuk aliansi, strategi, atau untuk menekan persaingan, seperti perusahaan elektronik. Contohnya seperti perusahaan elektronik. Istilah-istilah lain dalam penggabungan perusahaan. Yang pertama ada holding company, yang kedua kartel, yang ketiga joint venture, yang keempat trade association, yang kelima akuisisi. Holding company adalah perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan dan kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan induk atau holding. Selanjutnya ada kartel, merupakan bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Untuk kartel ada kartel harga, kartel produksi, dan kartel daerah. Joint venture merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Trade association merupakan persekutuan beberapa perusahaan dari suatu cabang perusahaan yang sama dengan tujuan memajukan para anggota. Akuisisi atau acquisition adalah merupakan pengambil alihan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain, dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, sedang perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan. Ini penjelasan dari bab yang ketiga. Lanjut saya akan menjelaskan bab yang kelima. Ini ada penjelasan tentang manajemen dan organisasi. Manajemen perusahaan, definisi manajemen adalah sebagai sesuatu proses sebagai suatu seni. Fungsi manajemen di sini ada planning atau perencanaan, organizing, organisasian, actuating pengeksekusian, controlling pengendalian. Kita bahas yang pertama, planning atau perencanaan merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Ini ada video perencanaan pembuatan jembatan. Lanjut ada 4 tahap perencanaan. Pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Manfaat dari perencanaan, yang pertama, memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mengurangi risiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Yang terakhir ada efisiensi biaya. Lanjut ada organizing atau pengorganisasian, merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Lanjut ada executing atau disebut pengeksekusian dan atau pengarahan, adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Lanjut ada controlling atau pengendalian, merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Organisasi. Proses organisasi yang pertama ada hubungan antar peranan, ada saling pengertian, hubungan timbal balik. Aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya hubungan antar peranan. Proses organisasi yang kedua adalah komunikasi. Bagaimana mereka saling berkomunikasi, seberapa akurat dan tepat waktu, seharusnya proses ini efektif. Komunikasi adalah interaksi
komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif. Proses organisasi. Yang ketiga ada pengendalian atau kontrol, yang bagaimana perilaku anggota dikendalikan, efektivitas hubungan pimpinan dan anggota. Pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksi. Proses organisasi. Yang keempat ada koordinasi. Perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Yang kelima ada proses organisasi, sosialisasi, yang bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem, cara-cara yang formal maupun informal. Apakah proses ini dilakukan dan mencukupi? Tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Proses organisasi yang keenam ada supervisi. Kombinasi pengawasan dan pembinaan, orientasinya pada perbaikan, bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. Kepemimpinan seharusnya bersifat membina, membimbing, memperbaiki, melatih, tidak memerintah, reaktif, mempermalukan, atau menghukum. Manajer, keterampilan relatif yang dibutuhkan manajer. Yang pertama ada technical skill, human relation skill, yang ketiga ada conceptual skill. Ya, terima kasih atas ini dari presentasi saya. Itulah materi-materi yang saya presentasikan. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan dalam presentasi masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.